Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang literasi digital. Kali ini kita akan membahas tentang evaluasi informasi digital melalui membaca lateral. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan di dunia digital saat ini, yaitu membaca lateral dan bagaimana teknik ini dapat membantu kita dalam mengevaluasi informasi digital yang kompleks. Di dunia yang semakin terhubung ini, kita tidak bisa lagi menghindari informasi yang datang dari berbagai sumber, terutama dari internet. Media sosial, berita online, artikel blog, dan berbagai sumber lainnya dapat dengan mudah kita akses hanya dengan beberapa klik. Namun, pernahkah kalian merasa bingung atau bahkan ragu dengan informasi yang kalian temui di internet? Apa yang terjadi jika kalian membaca sebuah artikel atau berita yang kelihatannya sangat menarik, tetapi ada bagian yang terasa janggal atau tidak masuk akal? Bagaimana cara kalian memastikan informasi yang kalian dapatkan itu benar atau bahkan valid? Pada video kali ini, kita akan belajar cara-cara untuk mengidentifikasi informasi yang benar dengan menggunakan teknik yang disebut membaca lateral. Misalnya, kalian membaca sebuah artikel tentang penemuan ilmiah terbaru, tetapi kemudian menemukan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Apa yang biasanya kalian lakukan? Terus membaca artikel tersebut atau mencari informasi dari sumber lain untuk memastikannya. Pernahkah kalian merasa ragu dengan sebuah informasi yang kalian temui di internet? Apa yang kalian lakukan ketika informasi yang kalian temui membuat kalian ragu atau bingung? Sekarang, coba kalian pikirkan mengapa penting untuk mengevaluasi informasi dengan hati-hati sebelum mempercayainya atau membagikannya kepada orang lain? Setelah menyaksikan video ini, kalian diharapkan bisa memahami dan mempraktikkan teknik membaca lateral dalam mengevaluasi informasi digital yang kompleks. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan apa itu membaca lateral. 2. Mengidentifikasi langkah-langkah membaca lateral. 3. Menerapkan langkah-langkah membaca lateral. Apa itu membaca lateral? Pertama-tama, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan membaca lateral. Membaca lateral adalah teknik untuk mengevaluasi informasi dengan cara tidak hanya fokus pada sumber informasi itu sendiri, tapi juga mencari referensi dari sumber lain yang kredibel untuk memverifikasi kebenarannya. Alih-alih hanya mempercayai apa yang kita baca di satu halaman atau artikel, kita perlu memperluas pencarian kita ke berbagai sumber lain untuk memeriksa apakah informasi tersebut benar. Contoh sederhananya, jika kalian membaca sebuah artikel tentang penemuan baru dalam dunia kedokteran, kalian tidak hanya berhenti pada artikel tersebut. Kalian bisa mencari referensi lain yang membahas topik yang sama, mungkin dari jurnal medis atau sumber yang sudah terbukti kredibilitasnya. Mengapa membaca lateral itu penting? Di era digital ini, kita hidup di dunia yang penuh dengan informasi, namun tidak semuanya dapat dipercaya. Beberapa informasi di internet bisa saja salah, menyesatkan, atau bahkan sengaja dibuat untuk tujuan tertentu seperti hoax atau propaganda. Ketika kita mengandalkan satu sumber saja, kita rentan terjebak dalam kondisi yang salah. Maka dari itu, membaca lateral adalah keterampilan yang harus kita miliki. Dengan teknik ini, kita bisa lebih objektif dan kritis dalam menilai informasi yang kita terima, serta menghindari dampak negatif dari informasi yang tidak valid. Langkah-langkah membaca lateral. Sekarang, mari kita pelajari langkah-langkah membaca lateral secara lebih mendalam. Langkah pertama, periksa sumbernya. Ketika kalian membaca sebuah artikel atau berita, periksa siapa yang menulisnya. Apakah penulis memiliki kredibilitas di bidang tersebut?
Apakah situs web tersebut terpercaya? Cari tahu lebih banyak tentang penulis atau organisasi yang membuat informasi tersebut. Langkah kedua, verifikasi fakta. Jangan hanya bergantung pada satu sumber. Cobalah untuk mencari informasi yang sama dari sumber lain. Jika banyak sumber terpercaya yang membahas topik yang sama, kemungkinan besar informasi tersebut benar. Kalian bisa menggunakan situs pemeriksa fakta seperti Snopes atau FactCheck untuk memeriksa kebenaran sebuah informasi. Langkah ketiga, cek tanggal dan relevansi. Pastikan informasi yang kalian baca masih relevan dan terbaru. Di dunia yang berkembang cepat, informasi bisa berubah dengan sangat cepat, jadi pastikan kalian memeriksa tanggal publikasi artikel tersebut. Langkah keempat, perhatikan bias. Setiap informasi memiliki sudut pandang tertentu. Cobalah untuk memperhatikan apakah ada bias dalam informasi yang disampaikan. Apakah artikel itu mencoba membujuk kalian untuk berpihak pada satu sudut pandang tertentu? Apakah ada data yang tidak lengkap atau dipilih untuk mendukung argumen tertentu? Contoh praktis membaca lateral. Untuk memberi contoh lebih jelas, mari kita coba bersama. Misalnya, kalian menemukan sebuah artikel tentang makanan super yang dapat menyembuhkan kanker. Ketika kalian membaca artikel tersebut, cobalah untuk mengikuti langkah-langkah yang sudah kita bahas tadi. Periksa siapa yang menulis artikel itu dan apakah mereka seorang ahli di bidang medis. Cari tahu apakah ada sumber lain yang membahas topik yang sama. Periksa apakah artikel tersebut sudah kadaluarsa atau masih relevan. Apakah artikel tersebut menunjukkan bukti atau data yang jelas, ataukah hanya mengandalkan klaim tanpa dukungan ilmiah? Penutup. Jadi, teman-teman, dengan menggunakan teknik membaca lateral, kita dapat lebih bijak dalam menilai dan mengevaluasi informasi yang kita temui di internet. Ingat, kita harus selalu kritis dan tidak mudah percaya begitu saja. Jangan ragu untuk memeriksa sumber informasi lain sebelum menyimpulkan atau membagikan informasi tersebut. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.